Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 11 semester 1. Seperti biasa, Bapak akan mencek ke absen kalian dulu. Jadi tolong aktifkan suara kalian di Google Meet. Bapak akan mulai. Abdul hadir. Gofar hadir. Zainab, alhamdulillah hadir semua. Hadir semua. Nah, selanjutnya Bapak akan mencek kesiapan kalian dan ada sedikit motivasi dari Bapak. Siap ya? Tolong aktifkan suara kalian di Google Meet kita. Kalau kau sudah siap belajar, bilang siap, siap. Kalau kau sudah siap, bilang siap, siap. Kalau kau sudah siap, mari kita belajar. Kalau kau sudah siap, bilang siap. Alhamdulillah. Kalau sudah siap, Bapak ada sedikit motivasi untuk kita belajar hari ini. Bapak mengutip perkataan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di mana beliau berkata bahwa orang pesimis senantiasa melihat kesukaran di setiap kesempatan, tapi orang optimis senantiasa melihat banyak kesempatan di setiap kesukaran. Nah, jadi yang bisa kita ambil hikmah dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini, itu jangan menjadikan pandemi ini sebagai pembatas bagi diri kita, khususnya kalian untuk terus belajar. Justru dengan pandemi ini seharusnya kita terus belajar, karena banyak waktu yang bisa kita manfaatkan selama di rumah. Untuk mengambil berkahnya, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama baca doa. Ayo kita angkat tangannya, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah dan diberikan kelancaran. Amin, Allahumma amin. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin tanya terlebih dahulu pada kalian. Kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ya betul, Gafar. Kamu memang betul. Kemarin kita belajar tentang dalil-dalil berbakti kepada kedua orang tua, baik itu dalil Al-Quran ataupun dari hadisnya. Nah, hari ini kita tetap pada bab 1 tentang hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Tapi hari ini kita akan mengkaji lebih dalam tentang perilaku kita, tentang sikap kita, bagaimana cara kita menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Jadi sebelum kita memasuki pada pembelajaran tersebut, alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, jadi di sini pembelajaran kita hari ini tidak hanya mengkaji tentang teori-teori, tetapi kita juga harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu selama di rumah ataupun juga nanti selama di sekolah. Jadi perhatikan baik-baik penjelasan Bapak hari ini. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana jalannya pembelajaran kita hari ini, supaya kalian ada gambaran lah bagaimana jalannya pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Bapak di sana sudah ada mengirim yang namanya peta konsep di grup WhatsApp kita, di mana di sana, nah ini contoh peta konsepnya, di mana peta konsep ini berfungsi sebagai catatan kalian untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini, untuk memudahkan kalian supaya lebih paham. Kemudian setelah Bapak nanti menjelaskan
inti dari pembelajaran kita. Setelah itu Bapak akan mempersilahkan kalian jika kalian ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya. Kemudian setelah itu jika sudah kalian mulai memahami materi kita hari ini, maka ada kuis tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu kuis teka-teki silang. Jadi persiapkan diri kalian baik-baik, perhatikan penjelasan Bapak dari awal sampai akhir, karena soal-soal teka-teki silang itu berhubungan dengan penjelasan Bapak hari ini. Kemudian seperti biasa setiap pertemuan kita ada namanya setor hafalan. Nah, zima setor hafalan di sini nanti ada beberapa orang di akhir pembelajaran Bapak pilih untuk menyetorkan hafalannya. Kemudian bagi yang tidak sempat kurang waktunya, Bapak minta kirim video kalian untuk hafalan kalian melalui video dengan menutup mata. Langsung saja kita kepada pembelajaran inti kita, yaitu tentang perilaku orang yang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Nah, bagaimana sih contoh perilaku orang yang menghormati dan mematuhi guru ataupun orang tua? Di sini ada Bapak menyajikan beberapa contoh. Nah, pertama itu selalu beribadah kepada Allah. Nah, ini memang kewajiban kita untuk selalu beribadah. Namun di samping kita wajib beribadah kepada Allah, pasti orang tua kita itu pasti senang melihat kita rajin beribadah, rajin sholat, rajin mengaji, rajin pergi ke masjid. Nah, itu secara otomatis selain kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, kita juga berbakti kepada orang tua, karena kita memberikan suatu kebanggaan lah kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang anak, karena kita itu wajib taat, wajib berbuat baik. Dimana terlebih pada sekarang ini di masa pandemi, kita hanya berdiam di rumah, dan langkah baiknya kita juga membantu orang tua seperti menyapu rumah, mengepel, mencuci piring dan sebagainya sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga itu tidak berkata-kata kasar atau buruk kepada kedua orang tua. Nah, ini dilarang oleh agama, walaupun berkata sekalipun itu dilarang. Karena apa? Karena sebagai wujud kita bakti kepada orang tua kita, kita harus patuh dan menghormati. Dan salah satu cara kita menghormati dan patuh itu tidak berkata-kata kasar atau buruk. Kemudian yang keempat yaitu bersikap baik dan berlaku sopan santun kepada orang tua. Nah, bagaimana contohnya? Seperti kita salim, mencium tangan, tidak berkata kasar tadi merupakan juga suatu sikap baik dan berlaku sopan santun kepada orang tua ataupun kepada guru. Kemudian yang kelima yaitu selalu mendoakan orang tua. Nah, ini merupakan suatu kewajiban bagi kita. Kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik orang tua kita sudah meninggal ataupun tidak. Terlebih bagi orang tua kita yang sudah meninggal, maka kita harus terus mendoakan kedua orang tua kita sebagai wujud kita itu berbakti kepada kedua orang tua kita. Baiklah, sampai di sini penjelasan Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oh, astagfirullah. Berarti ini kayaknya sudah tidak sabar untuk kita ke kuis teka-teki silang kita. Baiklah, kalau kalian sudah tidak sabar dan mungkin kalian juga sudah memahaminya, kita langsung saja kepada kuis kita hari ini. Kuis teka-teki silang. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana ketentuan game kita hari ini. Seperti biasa, kita akan berkelompok. Kelompoknya yang dulu saja ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Masih ingat kemarin perolehan nilai kita berapa? Kelompok 1? Ya, kelompok 1 30, kelompok 2 20. Nah, kelompok 2 jangan berkecil hati. Buktikan hari ini kalian akan unggul dari kelompok 1. Jadi bersemangat dan bersungguh-sungguhlah nanti dalam mengikuti kuis kita kali ini. Dimana di sini terdiri dari 9 soal. Ada mendatar, ada menurun. Nah, di mana nanti Bapak akan berikan kesempatan kepada kalian 4 soal untuk kelompok 1 dan 4 soal untuk kelompok 2, dan 1 soal kita jawab bersama-sama. Di mana jika benar menjawab soal, ini akan merupakan poin tambahan 5, ataupun salah itu tidak dikurang. Kita lihat dulu soal mendatar dan soal menurun.
Silakan kalian baca terlebih dahulu. Nanti akan Bapak beri kesempatan terlebih dahulu kepada kelompok 2 untuk memilih soal mana yang akan dijawab. Baiklah, sudah? Ya, Bapak akan beri kesempatan kepada kelompok 2. Soal yang mana? Menurun atau mendatar? Ayo. Mendatar. Nomor berapa? 7. Baiklah. Sikap yang harus kita miliki terhadap orang tua. Apa jawabannya? Ayo diskusikan. Jangan sampai salah. Apa? Hormat. Yakin? Baiklah, kita kunci jawabannya, kita pilih. Apakah benar? Iya, betul. Hormat. Selanjutnya, pada kelompok 1. Mendatar atau menurun? Mendatar lagi. Baiklah. Nomor berapa? 8. Hukum mendoakan orang tua dan guru. Apa jawabannya? Wajib. Yakin wajib? Baiklah, kita pilih apakah benar. Iya, betul. Jadi kelompok 1 dan 2 masing-masing mendapatkan poin 5. Alhamdulillah, pertanyaan kita sudah terjawab 8 soal. Seperti Bapak tadi, alhamdulillah kelompok 1 mendapatkan poin tambahan sebanyak 15 dan kelompok 2 20. Alhamdulillah. Jadi seperti kesepakatan kita tadi, ketentuan tadi, kita jawab bersama-sama soal terakhir. Itu nomor 9, mendatar. Membiasakan berbuat baik kepada orang tua. Apa jawabannya kira-kira? Kita jawab bersama. Apa? Abdul. Apa Abdul? Apa? Ihsan. Baiklah, yang lain, apakah ada pendapat lain? Benar ya? Baiklah, kita pilih bersama apakah benar ihsan. Iya, betul. Alhamdulillah, kita berikan aplaus pada diri kita masing-masing. Alhamdulillah. Sampai di sini saja game kita. Semoga game kita ini lebih memupuk kita untuk lebih bersemangat belajar dan menambah pengetahuan kita. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Nah, dalam kehidupan ini kita harus berbakti dan patuh serta hormat kepada orang tua. Betul. Karena apa? Abdul, kenapa? Kenapa kita harus berbakti pada orang tua? Iya, karena itu merupakan suatu kewajiban kepada kita sebagai anak. Nah, kemudian salah satu contohnya apa? Salah satu contoh kita berbakti kepada orang tua. Siapa yang tahu? Ya? Wati, apa jawabannya? Salah satunya. Iya, betul, beribadah kepada Allah. Ada lagi? Siapa? Salah satu contohnya yang telah kita pelajari kita hari ini tadi. Apa? Ghafar? Apa Ghafar? Iya, betul, selalu membantu orang tua. Dan salah satunya lagi tidak berkata kasar atau buruk dan sebagainya. Insyaallah anak-anak Bapak dikira alhamdulillah sampai di sini mungkin sudah bisa dipahami. Untuk lebih memahami lagi, Bapak ada tugas untuk kalian. Tugasnya secara individu, kalian tolong tugasnya itu mengamati lingkungan sekitar kalian, baik di lingkungan keluarga ataupun masyarakat di lingkungan sekitar kalian. Cari contoh tentang sikap hormat atau patuh kepada guru dan orang tua. Deskripsikan apa saja yang kalian temukan dan berikan komentar kalian. Diketik dalam bentuk Word dan kirim ke Bapak terakhir minggu depan. Seperti janji Bapak tadi, kita akan melaksanakan yang namanya setoran hafalan. Kira-kira siapa yang sudah hafal tentang ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua? Bapak beri kesempatan siapa yang mau terlebih dahulu. Abdul. Baik Abdul, ayo. Setorkan, tutup matanya. Tutup. Masya Allah, alhamdulillah. Abdul sudah hafal. Baiklah, karena waktu kita yang sudah semakin sedikit, kiranya yang lain untuk menyetor hafalan bisa melalui video call atau kirim videonya nanti ke Bapak dengan kalian menutup mata. Nah, minggu depan kita akan masuk pada bab 2, yaitu tentang
sifat mujahadatun nafs, di mana di sana akan nanti juga akan ada game lebih menarik dari pertemuan-pertemuan kita. Nah, hari ini akumulasi nilai kelompok 1 yaitu kelompok 1 45 dan kelompok 2 40. Nah, jadi jangan berkecil hati kepada kelompok 2, masih tertinggal 5 poin. Jadi minggu depan kita masih ada game lagi. Jadi jangan berkecil hati, kita akan terus bersemangat terus dan mempersiapkan diri kita untuk belajar pada minggu depan. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Bapak mohon maaf jika Bapak ada salah kata ataupun sebagainya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.